Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini ada hal yang membuat saya menarik untuk melakukan kunjungan ke salah satu tokoh yang ada di Kecamatan Kabandungan, yaitu Bapak Nandang. Di mana diketahui Bapak Nandang adalah warga Kecamatan Kabandungan yang memang tahu dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Gunung Salak ini. Dan untuk itu saya mau ajak dialog beliau tentang terjadinya gempa beberapa waktu berlalu. Dan kini saya ada di kediamannya. Oke, baik, selamat siang Pak. Selamat siang Ali. Aduh, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Jadi gini Pak, saya ingin diskusi tentang tanggapan Bapak. Kan beberapa waktu kemarin kita lakukan wawancara bersama Dewan dari Komisi 2 berikut perusahaan. Kita sudah ambil keterangannya tentang terjadi gempa yang terjadi di dua kecamatan ini. Menurut Bapak, bagaimana nih Pak bisa menguraikan atau memberikan penjelasan agar dimengerti oleh masyarakat luas, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Kang Aldi telah datang ke kediaman saya. Saya sebagai masyarakat pertama mendisklaimer dulu ya, kalau saya bicara terkait teknik kegempaan tentu saja tidak kredibel karena saya bukan ahli di bidang itu. Tetapi menyikapi apa yang tadi ditanyakan oleh Kang Aldi terkait adanya kunjungan dari Dewan Komisi 2 ke perusahaan ke atas, kemudian ada juga dari kepala desa, terus kecamatan. Ya, saya mengapresiasi itu. Artinya sebetulnya kan yang diharapkan oleh masyarakat itu kan sederhana saja sebetulnya. Dari kejadian-kejadian yang kemarin itu tanggal 21 itu ada gempa dengan magnitudo 4 kan gitu. Kemudian intensitas kerusakannya 4 sampai 5 skala MMI itu sederhana saja yang dikatakan oleh masyarakat. Yang pertama tadi itu penjelasan yang secara ilmiah dan jujur gitu. Sebetulnya apa penyebab dari bencana ini? Ya, kalau misalnya dikatakan bahwa bencana ini sudah kodratullah, ya semua orang juga menerima. Tapi kan ada hal-hal lain yang secara ilmiah bisa dijelaskan. Itulah sebenarnya ingin diketahui oleh masyarakat agar tidak simpang siur, kemudian misalnya menyalahkan bahwa penyebab gempa itu adalah salah satu kegiatan yang ada di Kabandungan misalnya. Nah, itu berawal karena tidak jelasnya informasi yang diberikan. Nah, kemarin juga saya mendengar ada Porokopimcam melakukan inisiatif sosialisasi dengan menghadirkan BMKG, tapi saya juga mendengar respon dari yang hadir itu kurang sepenuhnya merasa senang mereka karena mereka tidak terpuaskan karena mungkin informasi itu disampaikan secara bahasa ilmiah yang tidak bisa dimengerti masyarakat. Sekarang mungkin harusnya itu disampaikan dengan menggunakan bahasa masyarakat yang sederhana, apa penyebab dari bencana ini. Nah, terkait dengan kehadiran dari pemerintah tadi, ya alhamdulillah kami sangat menghargai. Mudah-mudahan nanti anggota dewan dan pemerintah yang hadir mewakili masyarakat itu bisa menangkap apa yang dipaparkan tadi, dan jangan lupa harus melanjutkan kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak nih, potensi gempa yang terjadi ini berapa persen menurut analisa Bapak? Apakah misalkan sekian persen dampak dari gejala alam atau sekian persen dari gejala lain? Ya, kembali saya jelaskan tadi bahwa saya memantau, mengikuti media, berita-berita, yaitu hanya sebatas dari media itu. Jadi untuk berapa persentasenya saya tidak berani untuk berspekulasi sampai informasi-informasi yang dari pihak kredibel itu dijelaskan. Nah, sekarang
termasuk pertanyaan Kang Aldi tadi, berapa persen disebabkan oleh pihak lain, berapa persen oleh alam, itu karena tadi itu, karena belum adanya kejelasan data yang disampaikan yang bisa dimengerti oleh masyarakat, sehingga tadi muncullah isu-isu itu. Nah, jadi sebetulnya yang paling perlu dilakukan sekarang adalah memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan disampaikan oleh pihak yang kredibel tentang itu. Pak, baik. Sesederhanakah itu keinginan masyarakat tentang informasi yang mereka butuhkan? Ya, betul. Karena begini, dugaan-dugaan yang ada saat ini ya terjadi dan menjadi isu yang liar karena penyebabnya kalau menurut saya karena adanya informasi yang tersumbat. Informasi yang tersumbat itu dalam arti bisa ditutup-tutupi, bisa diringan-ringankan, dan apapun itu ini terjadi karena tersumbatnya komunikasi, saluran informasi kepada masyarakat. Nah, karena pada saat dulu awal-awal dia lakukan sosialisasi sebelum drilling, ini masalah ini tidak dibahas, tidak disosialisasikan dengan jelas, sehingga tadi itu ini tidak akan menjadi keributan, tidak akan menjadi isu dan menjadi bola liar kalau saja masyarakatnya sudah dibekali dengan informasi hasil mitigasi dan kemungkinan apa yang akan terjadi dari kegiatan apapun. Nah, jadi itu. Jadi kalau menurut saya tadi kalau Kang Aldi nanya apakah sesederhana itu? Ya, saat ini sederhana saja. Itu dulu. Ya, itu dulu. Jadi sampaikan tanpa ada yang ditutupi dengan bahasa tadi tuh kuncinya, bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke. Terus menurut analisa Bapak selaku tokoh di sini di Kecamatan Kabandungan, berarti dengan katakanlah tersumbatnya informasi yang seharusnya dilakukan pihak tertentu secara transparansi agar mudah dimengerti masyarakat ya. Berarti selama ini mereka tidak melakukan itu. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini semua yang dilakukan, mohon maaf ya, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, yang dilakukan saat ini adalah reaktif. Ya, semua berduyun-duyun melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan setelah kejadian. Setelah kejadian kan, nah harusnya informasi ini disampaikan sebelum kejadian. Aktiflah pemerintah, perusahaan melakukan kegiatan ini, memberikan sosialisasi hasil mitigasi, penelitiannya dan lain-lain tentang dampak-dampak yang akan dihadapi. Jadi sosialisasi itu bukan dilakukan setelah terjadinya kejadian, tapi sebelumnya. Lebih kepada dengan bahasa sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi setiap hari itu tentu pihak terkait itu memberikan informasi kepada warganya atau dengan menggunakan stakeholder lain lebih kepada waspada, mungkin seperti itu. Betul. Karena kan pemerintah, apalagi pemerintah ya, memiliki struktur-struktur organik yang bisa melakukan itu. Di dinas sosial ada Tagana, mungkin mereka melakukan sosialisasi tentang bagaimana kita menghadapi bencana dari sisi risikonya ketika kejadian agar terjadi kesiapan. Terus kemudian dari sisi BMKG mungkin menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya, meskipun ya kami juga paham bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi. Tapi kesiapan secara mental, kesiapan secara infrastruktur masyarakat dalam menghadapi bencana itu akan membantu sekali mengurangi korban. Kalau kita lihat negara-negara maju itu bisa selamat ketika terjadi bencana besar, itu bukan karena infrastrukturnya saja yang kuat, tapi kesiapan secara mental, kelembagaan masyarakat sudah siap. Kenapa? Karena dimitigasi, disosialisasi. Nah, itulah sebenarnya yang kami harapkan dari masyarakat. Pemerintah itu proaktif, yang melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan. Toh kan peta-peta rawan bencana sudah ada kan di mereka, tinggal secara terjadwal melakukan itu. Nah, kemudian dari sisi perusahaan dia juga membantu upaya pemerintah dalam melakukan itu, gitu kan. Kayak tadi kalau saya lihat dari pernyataannya Kepala Desa Kabandungan, Desa Kabandungan itu adalah desa
tanggap bencana, tapi sigap bencana. Tapi kan dari sisi infrastrukturnya belum memiliki belum lengkap lah, karena itu harus ada bantuan dari pihak lain. Saya kira yang kita harapkan adalah sinergi lah antara pemerintah dan swasta. Jadi keamanan dan keselamatan masyarakat itu lebih diutamakan. Lebih utama, iya. Nah, kalau tanggapan Bapak nih, secara garis besar ini kejadian pemerintah yang diwakili melalui Dewan dari Komisi 2 dengan potensi bencana yang terjadi ini lebih kepada qadarullah. Tanggapan Bapak gimana? Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Ya, kita paham itu, semua juga paham itu. Tetapi kan begini, kalau kita analogikan misalnya, ada seseorang tertabrak kendaraan di jalan, nah kemudian meninggal, yaitu sudah qadarullah, sudah kodratnya, dia meninggal dengan cara yang demikian. Ya, tapi kan bukan kematiannya itu yang harus kita persoalan, tapi penyebab kematian itu. Nah, kemudian setelah dia meninggal misalnya, ditelusuri kan, jangan-jangan yang nabraknya mabuk, jangan-jangan tertabrak karena kesalahan dari pengendara, karena di dalam safety itu kan kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan itu cuma 10% aja, 90% itu kelalaian. Nah, saya tidak sedang menuduh bahwa gempa ini adalah ada unsur pihak lain terhadap penyebab ini, tapi memang ini harus kita jelaskan kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Nah, itu tadi. Jadi qadarullah, kami percaya bahwa itu qadarullah, dan sebagai masyarakat yang tinggal di pegunungan juga kami menyadari bahwa ada risiko terhadap gempa yang harus diterima. Cuman yang harus kita mitigasi adalah jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi memicu datangnya gempa gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau dari analisa Bapak kembali dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan baik itu Star Energy atau Indonesia Power ini, berpotensi memicu nggak dengan terjadinya gempa menurut pengetahuan ilmuwan Bapak? Nah, itu yang saya sebenarnya secara ilmiah, secara keilmuan tidak memiliki dasar untuk menyampaikan itu. Tapi anggapan dari masyarakat, analisis yang dilakukan ya tidak berbasis ilmiah mungkin, tapi memang mengarah ya, jadi bahwa pendapat masyarakat itu bahwa kegiatan drilling ini berpengaruh terhadap terjadinya gempa tersebut. Nah, sebetulnya tadi titik tolaknya itulah yang harus dijelaskan secara terbuka, gitu kan. Kembali lagi saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, gitu kan. Carilah ilmuwan. Masa sih orang Sunda tidak ada yang ahli geologi? Masa sih tidak ada orang Sunda yang ini? Nah, jadi turunkan teoritisnya, gitu kan, jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena kami ini kan berpendidikan rendah, tidak paham kalau pakai bahasa tinggi. Oke, baik pemirsa, wawancara yang kami sajikan ini cukup menarik, dan tentunya ke depan kita akan sering melakukan wawancara ataupun dialog-dialog yang seperti ini, baik dengan beliau sendiri ataupun dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Kecamatan Kalapanunggal, Kabandungan, dan ketika memungkinkan kita akan gali ke wilayah tokoh yang ada di Pamijahan ya. Karena ruang lingkup ring 1 dari perusahaan tersebut itu ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamijahan, Kalapanunggal, dan Kabandungan. Demikian wawancara eksklusif kami sajikan, dan saya sampaikan banyak terima kasih Pak. Hatur nuhun atas waktunya. Kami telah melakukan investigasi menelusuri